Kami diskusikan hal ini terkait dengan dibalik isu perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Arya Bima, lalu juga bergabung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore Mas Tifal. Saya mau cek dulu Mas Bimo, apakah sudah bergabung bersama kami Mas Bimo? Ya, halo. Oke, sudah tersambung bersama kami. Terima kasih sudah bergabung. Mas Bimo, saya ke Anda dulu. Ini kan proses pendaftaran sudah ke tahapan 3 pasangan bakal calon sudah ke KPU. Tapi kemudian muncul lagi, diungkit lagi masalah ada yang mendorong untuk 3 periode. Itu terakhir disampaikan Mas Hasto. Kenapa diungkit lagi saat ini? Saya tidak paham. Justru yang saya tanyakan, kenapa Kompas mengungkit ya itu? Karena ini kan sudah isu lama dan akhirnya diangkat lagi oleh Mas Hasto begitu, ada dorongannya. Gimana tuh? Justru framingnya itu kan kita ingin bahwa kandidat ini kan Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo sama Pak Anies. Ada wakilnya Mas Gibran, ada wakilnya Pak Mahfud dan Pak Muhaimin. Justru kemarin Kompas bagus sudah mengangkat soal kontestasi visi pengentasan kemiskinan begitu. Nah, mengenai Pak Hasto, itu kan ada framing seolah-olah ada playing victim yang namanya PDI Perjuangan atau Ibu Megawati sejak hal yang terkait terus dikejar-kejar mengenai pembebas tugasan Mas Gibran yang kita tidak bereaksi karena kita tidak mau dijadikan playing victim, maka PDI Perjuangan mengambil sikap itu pada wilayah DPP, sehingga yang namanya hal yang terkait dengan status Mas Wali Kota Mas Gibran ini akan dibicarakan lebih pada keputusan DPP yang DPP PDI Perjuangan sudah biasa menghandle masalah itu. Ya, kita diam, kita tidak ingin itu menjadi keributan dan dijadikan playing victim seolah-olah kita didorong-dorong oleh beberapa media untuk hal yang terkait pemecatan. Setelah itu selesai, muncul bahwa pembelokan Pak Jokowi atau dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, Pak Gibran adalah akibat dari Ibu Mega yang katanya disebut petugas partai, ya kan? Ya kita tanyakan, Pak Jokowi dikatakan oleh Rocky Gerungnya lebih kasar, ya, nggak ada masalah kok. Pak Jokowi dikatakan dungu, dikatakan pelongo-pelongo, nggak apa-apa kok. Jadi ada framing menggeser persoalan yang seharusnya ini ada kontestasi Pak Prabowo dan Pak Ganjar dan Pak Anies, kok yang banyak dibicarakan termasuk Kompas membicarakan Pak Jokowi dan Bu Mega. Nah waktu itu memang agak kepancing kita menjelaskan bahwa tidak ada hal dari PDI Perjuangan yang menyangkut persoalan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega ini baik-baik saja. Framing media, baik itu media sosial, media mainstream, media online, dibuat oleh mungkin juga timnya Pak Prabowo, tidak mengkontestasikan Pak Prabowo dan Pak Ganjar, tetapi menggeser persoalan Ibu Mega dan Pak Jokowi, yang itu sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan kita, Ibu senyum-senyum saja. Yang penting Gusti ora sare, kan gitu. Tuhan tidak tidur. Nah, nurani Ibu sangat nothing tulus. Semua sudah diberikan kepada Pak Jokowi dan keluarga, dan PDI Perjuangan tetap menjaga Pak Jokowi Dodo yang diberi amanah sampai November 2024, seperti hanya PDI Perjuangan yang harus menjaga Pak Jokowi sampai 2024. Jadi itu yang kita sampaikan, tidak ada hal yang terkait dengan mempersoalkan kembali, justru jangan di framing demikian. Saya kemarin tanya sama TV One, Kompas TV, NMC, ini kok yang mau kontestasi itu adalah Pak Ganjar dan Pak Prabowo, kok urusannya menjadi seolah-olah ada hal yang menyangkut Bu Mega dan justru karena itulah kami coba mengclearkan itu dulu, bukan dengan maksud untuk framing yang lain-lain, tapi memastikan bahwa ini clear persoalannya. Kalau begitu saya coba ke Mas Doli sekarang, ke Bang Doli, mencermati pernyataan ini lagi gimana kemudian dari kubu KIM? Saya melihatnya dua hal ya. Yang pertama adalah saya kira kita jauh mundur ke belakang terhadap sesuatu
dikonfirmasi berkali-kali berita soal 3 periode itu, ya. Dan itu kan tidak real, ya. Faktanya sekarang sudah melalui beberapa tahapan yang sudah jauh dalam persiapan pemilu, ya, yang tinggal 109 hari lagi. Jadi apa relevansinya, ya, ketika kita sudah menghadapi 14 Februari yang sudah matang itu dikaitkan, tapi kita sama-sama tahu di dalam konstitusi nggak ada itu istilah 3 periode. Jadi kalaupun mau ada 3 periode itu kan ya harus merubah konstitusi kita. Iya, betul. Dan itu tidak terlihat upaya itu, karena yang berjalan adalah semuanya langkah-langkah yang taat konstitusi. Kami misalnya, saya di Komisi 2, ya, itu sejak 2 tahun yang lalu sudah mempersiapkan, menentukan tanggal, tahapan-tahapannya bersama dengan teman-teman penyelenggara, bersama juga dengan pemerintah. Jadi pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, kami di DPR mewakili Komisi 2, terus ada KPU, ada penyelenggara. Tidak ada satu yang waktu itu bicara tentang hal-hal yang inkonstitusional, dan itu sudah jalan sekarang, gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, mungkin memang biasa saja, ya, setelah sekarang sudah terdaftar 3 pasangan capres, ya, kemudian adalah yang namanya kompetisi kan, semuanya saling berlomba, kemudian menciptakan isu-isu, gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian isu ini yang saya juga kaget kenapa tadi malam saya juga diundang sama TV yang lain, ya, cerita soal ini. Saya juga kaget sama Mas Arya Bima. Loh, harusnya kan kalaupun mau bersaing, berkompetisi, ya isunya soal-soal visi ke depan mau dibangun seperti apa Indonesia ini. Ya, masalah pengentasan, bagaimana masalah membangun sistem politik kita secara lebih baik lagi, ya, dan seterusnya. Harusnya perdebatannya itu. Jadi kita jangan masuk kepada situasi yang kontradiktif terhadap pembangunan masa depan Indonesia, apalagi bicara jauh-jauh ke belakang yang belum tentu benar pembicaraan yang disampaikan itu. Kira-kira itu. Oke, kalau dari perspektif Anda, Mas Umam, sampai disebut lagi oleh Sekjen PDI Perjuangan masalah kemunculan kabar Jokowi minta 3 periode ini, ada apa sebetulnya? Mas Tifal, kalau Mas Bimo dan Mas Doli sudah akur, ini sebenarnya sudah selesai. Tapi sebenarnya kita coba runut, ya. Ini kan konteksnya kan mencoba untuk mencari titik pisah. Kalau misal dikatakan sebagai awal dari kontestasi di Pilpres 2024 mendatang, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto, Pak Sekjen PDIP, barangkali itu adalah sebagai sebuah upaya menjelaskan di mana sebenarnya titik pisah dari Bu Mega dan juga Pak Jokowi, sehingga kemudian sampai Gibran dicawapreskan mendampingi Pak Prabowo, dan itu betul-betul di luar agenda, kepentingan, kalkulasi, dan juga keputusan dari PDIP. Dan di PDIP itu sangat clear. Saya kemarin coba buka-buka di aturan ADART, di dokumen manuskrip yang ditandatangani oleh Menkumham, Pak Yasona Lawli, salah satu kader terbaik PDIP juga di tahun 2015, ditegaskan di pasal 22, anggota partai di PDIP dilarang, salah satu poinnya di poin B, melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciderai kepercayaan rakyat kepada partai. Yang poin C adalah melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai. Kalau misal kita merujuk pada 2 aturan di dalam ADART itu, maka kemudian ketika merujuk ke dalam konteks upaya untuk perpanjangan 3 periode, maka itu bukan berarti sekedar akan melakukan delegitimasi terhadap poin-poin dan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan yang ada di konstitusi, tetapi juga menceriai apa yang selama ini diyakini oleh PDIP, yang betul-betul taat pada asas konstitusi itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian ini dianggap sebagai sebuah penjelasan sebagai titik pisah, maka kemudian barangkali yang disampaikan Mas Hasto sendiri itu adalah sebuah upaya untuk mendowngrade atau barangkali upaya untuk political attacking.
Nah, ini yang kemudian barangkali tampaknya, Mas Tifal, kita coba untuk memahami betul. Sementara di sisi yang lain, pencapresan Gibran, maka diakui atau tidak, itu juga tidak selaras dengan poin C yang ada di pasal 22 ADART PDIP tadi, yaitu merugikan kepentingan nama baik dan juga kepentingan partai. Nah, di dalam konteks ini memang cukup menarik. Banyak masyarakat yang mencoba untuk mencari sebenarnya apa faktor titik pisah. Karena bagaimanapun juga pencapresan Gibran besar kemungkinan most likely sudah dikonsultasikan, sudah atas sepengetahuan, sudah disimulasikan dan juga atas restu Pak Jokowi sebagai kepala keluarga yang kemudian tentu memiliki kedekatan dengan putranya. Nah, di level ini yang tampaknya coba kita cermati, tetapi satu hal Mas Tifal yang menarik adalah statement dari Mas Hasto, kemudian Bang Adian Napitupulu, kemudian seolah memiliki gerbong yang berbeda dengan statement dari Mbak Puan. Ini tentu menjadi sebuah memunculkan sejumlah spekulasi. Apakah betul kemudian ada semacam perbedaan gerbong, karena bagaimanapun juga PDIP termasuk yang betul-betul disiplin di dalam konteks komunikasi politik di ruang publik. Sehingga kemudian betulkah ada upaya untuk counter taking di balik pernyataan Mas Hasto ini, dan adakah efek elektoral yang mungkin saja bakal terjadi untuk para pasangan bakal capres yang maju di pesta demokrasi 2024 nanti? Kita diskusikan di sesi berikutnya. Untuk Anda saudara, tetap di Kompas Petang. Sebelum kami lanjutkan dialog, kami sampaikan informasi berikut. Saudara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut isu jabatan Presiden 3 periode pernah didorong sejumlah menteri dan ketua umum partai atas arahan seseorang yang disebut sebagai Pak Lurah. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum. Saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Di lain pihak, staf khusus Mensesnek Valdo Maldini menyebut munculnya isu permintaan perpanjangan masa jabatan presiden untuk menyerang Presiden Jokowi. Karena isu ini diungkit menjelang pemilu presiden di mana keluarga Jokowi berada di kubu Prabowo Subianto. Aneh juga, kami kira isu ini diungkit kembali. Ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Bapak Presiden Joko Widodo, tapi ada juga yang menghormati pilihan-pilihan politik yang dipilih oleh Bapak Presiden dan juga keluarga Pak Jokowi. Perang dua kelompok ini semakin terbuka. Menurut saya, cerita tolak permintaan 3 periode bisa dikarang-karang. Pak Jokowi tidak baper soal politik, lawan tarungnya saja dirangkul oleh beliau. Apalagi dituduhkan isu seperti yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti isu ini. Tadi sudah ada respons dari Valdo Maldini, Mas Bimo, atas pernyataan Mas Hasto ini. Sejauh mana Anda menangkap itu? Ya, Valdo itu bergabung ke pemerintahan Jokowi kan baru kemarin sore ya. Ibarat naik kereta dari Gubeng ke Gambir itu Valdo kan naiknya dari stasiun Jatinegara gitu. Jadi nggak begitu paham. Tapi intinya gini loh, wacana 3 periode itu kan sebenarnya reaksi dari memojokkan bahwa gesernya dukungan Pak Joko Widodo ke Pak Prabowo dan ke Mas Wali Gibran ini kan seolah-olah akibat playing victimnya perlakuan Ibu Megawati. Itu Mas Valdo dan teman-teman kan bikin framing ke situ. Katanya direndahkan, katanya Mas Gibran ditekan. Itu kan diarahkan ke situ. Termasuk kenapa Mas Gibran juga tidak segera mundur.
nunggu dipecat, kan mau bermain di playing victim gitu. Memang kok seolah lo kok jadi Ibu Mega yang diam saja, yang Ibu sudah ngerantes, ya wis ben lah. Yang aku dipecundangi atau ditusuk dari belakang, udah diem aja, kita diem aja. Mas Kaisang ke KPSI kita diem, Mas Gibran mencalonkan diri sebagai presiden diem, Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo juga diam. Nggak ada reaksi apa-apa. Loh kok masih kurang gitu loh. Kok ya masih ngelelek Bu Mega terus itu. Nah kemudian dari situlah media menanyakan kepada si siapa Pak Hasto yang sebelumnya kepada Adian. Kalau Mbak Puan benar, memang tidak ada permintaan langsung Pak Jokowi ke Mbak Puan atau Pak Jokowi ke Ibu Mega. Tetapi kan di situ jelas PDI tinggal sendiri kan. Luhut iya, Pak Erlangga iya, Pak Surya Paloh iya, Muhaimin iya. Terus kemudian si siapa Bahlil iya. Minta 3 periode. Itu betul. Nah, Ibu Mega menyampaikan itu tidak karena apa? Karena bukan tidak mau, karena konstitusinya melarang. Kita taat pada konstitusi, gitu loh. Jadi munculnya wacana ini bukan framingnya si Valdo yang enggak, justru Valdo dan kawan-kawan membuat playing victim seolah-olah Pak Jokowi dan Mas Gibran ini dipojokkan oleh Mega dan pindah ke Pak Prabowo, jatuh hati ke Prabowo. Enggak. Ada nama. Disitulah Adian, di situ Adian meluruskan sebenarnya Pak Jokowi itu mulai luka batin terhadap Ibu Mega dan mungkin Gibran pada saat Pak Jokowi minta 3 periode, Ibu Mega menegaskan taat konstitusi. Kemudian perpanjangan, Ibu Mega juga taat konstitusi. Ini konstitusi. Nah, PD ini kan partai yang berusaha menjalankan prinsip demokrasi ini dengan aturan yang ada. Kalau harus mengubah konstitusi hanya tendensius seperti hanya Mahkamah Konstitusi, hanya untuk kepentingan Mas Gibran atau mengubah konstitusi hanya untuk kepentingan Pak Jokowi. Oh no. Karena konstitusi itu dibuat untuk rakyat, untuk demokrasi, untuk bangsa. Jadi itu Mas. Jadi ini hanya sekedar playing victim, bermain komunikasi politik yang terus akhirnya Pak Sekjen sendiri yang disalahkan, Mbak Puan disalahkan, kemudian Adian, nggak ada. Betul yang langsung. Tapi kan kita tahu siapa itu Pak Luhut, siapa itu Bahlil, siapa Pak Erlangga. Ditanya dia sekarang dulu yang nyuruh siapa. Sampai siapa disebut dulu Pak Muhaimin, kan jelas. Disebut nama Pak Erlangga di sini, Bang Doli. Apakah kemudian dari Golkar sendiri juga mendengar itu, ada dorongan dari ketua-ketua umum partai politik untuk 3 periode ini dijalankan? Saya enggak pernah dengar ya Pak Erlangga bicara. Sebagai wacana enggak salah loh Pak ya. Sebagai wacana tidak salah loh ya. Sebagai schooling politik untuk diskusi enggak salah. PDI punya sikap gitu loh. Bang Doli, saya tidak menyalahkan Pak Erlangga loh ya. Wacana 3 periode sebagai wacana monggo loh ya. Bang Doli silakan. Iya, sebetulnya kan kalau bicara tentang wacana 3 periode, setiap presiden yang 2 periode mau berakhir, itu selalu ada yang memunculkan itu. Dulu waktu Pak SBY juga seperti itu, ya kan? Jadi itu sesuatu yang wajar saja. Ada aspirasi yang menyampaikan seperti itu, gitu. Nah, tapi dalam konteks Golkar, ya, saya tidak pernah mendengarkan secara resmi sikap Partai Golkar terhadap soal wacana 3 periode. Bahkan saya ini wakil ketua umum dari Partai Golkar, ya, ketua Komisi 2. Kalau misalnya ada wacana itu, pasti diperintahkan kami. Dan kami juga tahu, saya lihat di Komisi 2 itu tidak ada satu partai politik yang bicara. Padahal kami, sekali lagi saya katakan, 2 tahun ini membicarakan tentang persiapan pemilu. Jadi kalau misalnya pun ada ya wacana itu yang masuk secara resmi, secara formal gitu ya, pasti kan pembicaranya nggak lancar-lancar aja nih. Ya, persiapan pemilu 2024 pasti tidak lancar, terganggu dengan isu soal itu. Nah, jadi menurut saya, kalaupun kemudian kemarin waktu itu ada wacana disampaikan oleh Menteri A, Menteri B, ya saya tahu tuh, kita dengar, itu terbuka di publik kalau soal ada yang menyampaikan itu. Ada juga pengamat yang menyampaikan seperti itu. Tapi saya rasa-rasanya saya tidak pernah mendengarkan statement resmi dari partai politik, ya. Nah, apalagi tapi saya nggak urus dengan partai lain lah. Saya cuma membicarakan Golkar, saya kira konsisten bahwa partai kami adalah partai yang taat konstitusi dalam Undang-Undang 45 kita itu
masa jabatan presiden itu hanya maksimal 2 periode, dan itu terimplementasi dengan sikap dan kemudian kerja-kerja yang dilakukan oleh kami yang ada di DPR sebagai wakil dari partai kami, gitu. Dan sampai sekarang pemilu ini sudah jalan, kita sudah punya 3 paket pasangan capres dan cawapres. Jadi tidak mungkin lagi saya kira dihentikan. Nah, oleh karena itu sudahlah menurut saya kita stop isu ini, ya kan? Karena menurut saya ini kontraproduktif, ya, tidak produktif. Betul, saya setuju. Tidak produktif untuk bagaimana membangun kita menatap masa depan Indonesia. Lebih baik kita minta capres dan cawapres kita ini adu gagasan, ya, adu program, apa yang bisa kemudian mereka perjuangkan, ya, partai-partai politik perjuangan untuk kepentingan kemajuan bangsa. Kira-kira begitu. Oke, betul. Siap. Singkat saja, Mas Umam, sejauh ini kalau Anda menangkap dari perspektif dua kubu tadi, apakah akan ada imbas signifikan dari munculnya atau di-spill-nya masalah 3 periode ini? Ya, imbas signifikan saya pikir itu terkait dengan konteks bagaimana membangun kembali, apakah memungkinkan pasca keputusan pencawapresan Gibran di kubu Pak Prabowo, kemudian apakah memungkinkan bagi terjadinya proses rekonsiliasi kembali antara PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi. Sekitar 1 minggu sebelum pengambilan keputusan itu, sinyal-sinyal politik sudah cukup santer, dan kemudian dalam beberapa kesempatan saya sempat menyampaikan kalau misal betul Prabowo akhirnya mengambil Gibran sebagai cawapres, maka hal itu berpotensi menjadi trigger bagi hadirnya perang bubat antara PDIP dan juga keluarga Pak Jokowi. Karena untuk kesekian kalinya PDIP tentu akan merasa dilangkahi, diabaikan, atau bahkan dikhianati. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian muncul wacana terkait dengan konteks sebenarnya apa titik pisah antara PDIP dengan Pak Jokowi, sebenarnya itu adalah sebuah upaya untuk menjelaskan apa asbabul wurud di balik kisruh dan juga titik pisah yang secara membuat banyak masyarakat menjadi bingung. Nah, oleh karena itu yang perlu dipikirkan ke depan, tentu saya setuju fokus dalam konteks visi misi platform program dari masing-masing pasangan ke depan, tetapi di dalam konteks pola relasi dan juga komunikasi politik antara PDIP dengan, kalau misal kemudian ini dianggap sebagai ex atau mantan PDIP, apakah memungkinkan dilakukan politik rekonsiliasi, ataukah justru akan meruncing sehingga kemudian akan berimbas dalam proses pemenangan terkait dengan pemilu 2024 mendatang. Ditambah lagi fakta masyarakat sudah dihadapkan pada 3 pasangan bakal calon yang nanti kita akan lihat prosesnya yang masih berlangsung saat ini di KPU Republik Indonesia. Mas Bimo terima kasih, Mas Umam terima kasih, Bang Doli juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.